Oke, di samping saya sekarang ada Mac, Barber Mac. Yes. Ya, salah satu ex-trainer Kediri Barber Academy. Ya, saya sekarang masih ngajar. Kalau ngajar sekarang sih udah jarang sih. Udah enggak. Udah tak stop karena aku lagi fokus di sosial media di TikTok Di sekarang. TikTok ya. TikTok yang kemarin sempat FYP itu ya. Iya, kebetulan alhamdulillah TikTok udah mulai menghasilkan. Betul menghasilkan cuan. Menghasilkan cuan Dari endorse atau AdSense? dari berbagai aspek sih, dari traffic ke barber juga, terus endorsement, terus apa? Affiliate produk. Jadi kita bisa jualan tanpa kita punya produknya di situ. Oke, jadi Terus kayak afiliator gitu ya. iya, betul. Oke. Dan banyak penawaran dari brand-brand buat ngafiliate produk-produk mereka di TikTok saya. Tapi untuk kegiatan sehari-hari tetap nyukur. Kegiatan sehari-hari tetap nyukur. Jadi sambil nyukur kita sambil bikin konten. Kadang random aja. Jadi customer, terus kadang teman-teman juga. Ya kayak gitulah kurang Ya, lebih. konten-konten cukur edukasi lah ya. Untuk bisa ditemui di mana kalau teman-teman ini mau cukur? Kalau mau cukur bisa langsung aja masuk ke profil TikTok saya di barbermac_. Di situ ada linknya buat reservasi. Nanti kita bisa DM-an aja di situ. Oke. Di lewat Harus WhatsApp. booking dulu? Enggak. Harus booking dulu Harus karena booking dulu. lebih efisien dan lebih aman nantinya daripada nanti langsung ke barber ternyata udah full kan sayang banget nggak jadi ini jauh-jauh terus datang terus nggak jadi cukur kan sayang banget. Tapi YouTube aktif? YouTube sih udah lagi mau mulai cuma gimana ya masih kurang begitu ini sih kurang begitu aktif sih tapi rencananya juga mau ke YouTube juga. Untuk kendala tukang cukur biasanya kalau selain sepi itu apa biasanya? Jadi tukang cukur itu macam-macam ya kendalanya. Kebanyakan rame. Ada yang rame tapi dia kayak nggak ada duitnya itu loh. Tahu nggak sih? Dia motong Gratis? nggak gratis ya dibayar juga, Ada juga. jadi gini, ada tukang cukur itu yang orientasinya seni banget ya. Oke. Dengan idealis. Oke. Terus dia buka di katakanlah di Kediri lah, katakan di Kediri. Sedangkan daya beli di Kediri untuk cukur rambut sih masih belum sebesar di kota-kota besar kan pastinya. Maksimal mungkin ya 50 itu pun juga masih banyak yang pikir-pikir karena uang 50.000 itu masih bisa banyak buat di Kediri. Ya bisa dibilang masih uang besar lah. Iya betul. Nah, kemudian dia buka dengan harga yang sesuai dengan daya beli di kota tersebut misalnya di Kediri. Lalu dia motong satu kepala misalnya 2 jam, 1,5 jam dan lain sebagainya. Kelihatannya barber penuh banget, tapi yang dipotong nggak banyak. Oh iya. Karena waktu motongnya lama. Terus yang dipotong nggak banyak akhirnya kan gitu. Yang cukur satu yang antri 9 gitu. Nah gitu misalnya. Anak pondok biasanya. Akhirnya karena capek ngantri kelamaan ditinggal nggak jadi. Iya betul. Jadi sehari cuma dapat berapa, udah capek, terus uangnya nggak seberapa. Ya jadi intinya kita harus bisa sebagai seorang barber kita harus bisa tahu tentang supply and demand ya, tentang kebutuhan customer. Apa sih behavior customer kita itu apa? Rata-rata customer itu nggak mau malas antri, malas nunggu kayak gitu. Dan harga pun sebenarnya relatif. Masalah harga itu juga relatif. Harga relatif. Cuma sebenarnya masih bisa diakali sih kayak gitu. Oke lah kita mau idealis banget. Katakanlah satu barber di Malang, teman kita kan namanya Leman. Itu kan udah terkenal banget ya. Dia mulai di satu barber kecil yang ya berapa 2-3 kali berapa meter lah cuma. Dia benar-benar konsisten buat di kualitas, tapi dia juga ngimbangin dengan post karya-karyanya itu di sosial media. Dengan rutin, konsisten, akhirnya dia dapat hasilnya sekarang. Dia sekarang buka di apartemen, mungkin sewanya berapa gitu, mahal kan. Jadi memang dia tahu soal segmen mana dia bermain ya. Tapi dengan catatan dia di Kota Malang. Oke, catatan kota yang gede ramai lah. Iya. Yang lebih ramai ya. Gitu. Kurang lebih gitu sih. Jadi untuk harga sendiri untuk harganya pun relatif tergantung segmen marketnya berarti ya. Segmen market. Segmen market. Sebagaimana juga cara kita berpromosi kan pasti
berbeda antara segmen market kita orang tua atau segmen market kita orang anak muda, segmen market menengah ke atas ke bawah itu kan cara promosinya pun juga berbeda. Iya, betul. Jadi intinya adalah idealis itu cuma sebagai identitas, selebihnya realistis. Sebenarnya realistis. Kita harus survei market tentang kebutuhan customer juga, kebutuhan market. Apa yang dibutuhkan market dan apa yang diinginkan market. Jadi teman-teman buat yang ingin memulai usaha barbershop, kalian harus bisa survei lah ya, survei market, apa kebutuhan market dan apa yang tidak diinginkan market. Dan rata-rata orang yang mau cukur itu dia malas antri. Betul. Dia malas antri, dia malas nunggu lama, apalagi cukur dengan durasi yang lama kadang banyak yang malas ya. Banyak yang malas. Tapi sebagian ada juga yang mau, tapi sebagian. Iya. Sebagian ada yang mau, tapi kebanyakan kalau di sini itu males. Dan satu tambahan lagi sih sebenarnya. Jadi customer itu orientasinya sebenarnya bukan fit yang benar-benar ngeblur banget ke yang nggak bisa dilihat misalnya kan, atau jambul yang besar yang tinggi kayak Elvis Presley dan sebagainya. Sekarang itu customer lebih realistis. Dia pengen model rambutnya itu benar-benar sesuai dengan kesehariannya, terus bentuk wajahnya misal, pilihan fashionnya dan lain sebagainya. Nah itu kita juga harus mendalami itu sebenarnya daripada skill motong yang sangat hebat tapi kita nggak bisa komunikasi sama customer. Nah itu loh, komunikasi kuncinya sebenarnya. Kalau sekarang itu banyak ilmu-ilmu baru di dunia barber itu bukan tentang cukur rambut atau model rambut, tapi tentang komunikasi kepada klien. Jadi klien kita itu bisa nyaman dengan kita karena komunikasi kita. Lebih tepatnya pelayanan lah. Pelayanan, betul. Jadi nggak semua orang tahu hairstyle, tapi semua orang tahu pelayanan. Tahu pelayanan. Ya, jadi tahu pelayanan. Itu kalau dalam segi bisnis itu namanya kita masuk di ranah positioning, di mana selain tempat kita buka barbershop, tempat lokasi, tapi juga pelayanan. Kita harus tahu positioning, bagaimana kita melayani customer, bagaimana kita merubah pengunjung menjadi pelanggan, bagaimana kita merubah pelanggan menjadi afiliator, yang dimana dia akan ngajak temennya untuk cukur kita. Betul. Gitu. Oke, sampai sini aja sharing-sharingnya buat kalian yang ingin tahu sharing-sharing di episode berikutnya. Silahkan follow Instagram kami, oke? Thank you.